Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Para sedulur, nggak berasa beberapa hari lagi, tepatnya hari Rabu tanggal 27 November 2024, seluruh masyarakat Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nah teman-teman, berkaitan dengan pilkada ini, saat ini yang begitu trending, banyak diperbincangkan di media sosial adalah pilkada di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah. Nah teman-teman, kenapa kemudian jadi trending? Karena memang di dua wilayah ini tokoh-tokoh legendaris, tokoh-tokoh senior di perpolitikan dunia di Indonesia turun semua untuk mengendorse daripada calon-calonnya. Yang jelas di DKI Jakarta sendiri ini paling kemudian menyedot perhatian daripada para pengamat politik, teman-teman. Karena memang kemudian di DKI Jakarta ini ada calon yang dua calon yang sangat kuat, satu kemudian calon yang independen. Yang calon yang kuat adalah satu pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan seorang, ya teman-teman. Kemudian di seberang ada Pramono Anung dan Siswono yang dicalonkan oleh koalisi Indonesia Maju Ginples dari partai gabungan partai-partai besar. Artinya ini memang lawannya sebetulnya nggak sepadan, walaupun PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu kemarin 16%, di seberangnya ada Golkar yang memang kemarin perolehan suaranya juga imbang ya sama PDI, ya kalahnya tipis, yaitu 16% plus partai-partai lain ini kan. Yang memang PDI ini memang kemarin juga kan dengan perjuangan yang luar biasa sampai kemudian bisa memajukan calonnya sendiri, karena memang sebelumnya ada revisi daripada undang-undang pilkada yang sempat ditentang oleh anggota-anggota DPR yang kemudian tetap kemudian disahkan, ya, sehingga PDI kemudian bisa mengajukan calonnya yaitu Pramono Anung dan Rano Karno. Nah teman-teman, yang jadi menarik di sini kemudian adalah turunnya Anies Baswedan dan para simpatisan atau pengikutnya yang sering disebut sebagai anak abah ini kemudian gabung, join dan mendukung pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno. Nah ini teman-teman, dan tampaknya memang yang menjadi sangat menarik karena memang di dekat sampingnya Anies sendiri saat ini juga adalah para pengikutnya Ahok atau yang disebut Ahoker, yang dulu memang sempat crash oposisi dengan sempat berseberangan dengan kelompoknya Anies Baswedan. Sekarang mereka bergandengan tangan, bekerja sama bahu-membahu kemudian untuk mengkampanyekan memenangkan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Ini sangat spesial banget gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan memang kemudian, apakah kemudian para pengikutnya Anies Baswedan mau kemudian untuk mengikuti pergerakan daripada idola ataupun tokoh mereka, yaitu Anies Baswedan. Tapi kalau kita lihat kemudian memang di beberapa wawancara memang para pengikut Anies Baswedan atau anaknya Abah yang memang semboyannya pertama lah coblos semua gitu kan, ini kemudian mereka sepertinya memang tergerak kemudian untuk mengikuti langkah daripada Anies Baswedan kemudian untuk melabuhkan pilihan mereka ke pasangannya Pramono Anung dan Rano Karno, ya teman-teman. Saya lihat beberapa tempat memang, karena memang kalau kita lihat ini sepertinya karena memang merasa senasib antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tegak berdiri sendiri, ya teman-teman, sendirian mengusung calonnya, dan sekarang ya alhamdulillah kemudian Anies Baswedan datang dan para pengikutnya mencoba kemudian berjuang untuk kemudian memenangkan pasangan yang mereka calonkan. Yang jelas mereka merasa senasib, ya teman-teman. Jadi merasa senasib, ini kemudian berjuang bersama. Sedangkan di seberang yang lebih menarik lagi kemudian, selain didukung oleh Ginples gitu kan, partai-partai besar, mantan presiden Indonesia yaitu Joko Widodo juga turun langsung ke lapangan kemudian untuk mengkampanyekan pasangannya Ridwan Kamil dan kemudian si Suswono, ya teman-teman. Nah ini memang akan sangat seru sekali, tapi kuncinya memang tingkat popularitas Anies Baswedan di Jakarta ini kan luar biasa gitu kan, mungkin sampai 60 ataupun 70% popularitasnya gitu kan, elektabilitasnya juga sangat tinggi. Artinya kalau kemudian memang Anies ini piawai kemudian mengendorse calonnya yang didukung dia dan bisa meyakinkan para pendukungnya dengan berbagai argumennya,
tentunya ini sangat sangat menguntungkan sekali itu kan untuk pasangannya Pramono Anum dan Rano Karno. Sementara juga Ahok ini kan, Basuki Cahayapurnama ini kan popularitasnya tinggi ya di DKI Jakarta, dua tokoh ini kan. Artinya memang kalau kemudian kuncinya di Anies ya. Kalau Anies kan memang kayaknya pintar untuk berkomunikasi ya, pintar kemudian untuk berargumentasi, menyatakan argumen. Kalau Anies bisa kemudian berargumen, kemudian bisa kemudian meyakinkan pemilihnya, pastinya akan banyak kemudian yang melabuhkan pilihannya ke Pramono Anum dan Rano Karno. Yang ini memang pemilihnya Anies ini kan memang pemilih yang militan kalau saya bilang gitu kan. Saya orang-orang yang militan yang sebetulnya awalnya memang mereka memperjuangkan ideologi ya, bukan memperjuangkan arah politik tapi ideologi mereka. Dan yang sebetulnya juga ketika Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta kan memang juga pernah berseberangan dengan anggota-anggota DPRD yang memang notabene dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi demi tujuan yang sama mereka saatnya sepertinya melupakan perbedaan itu saat ini. Jelas memang kuncinya nih beberapa hari terakhir inilah kemudian Anies Baswedan bisa meyakinkan para pengikutnya yang disebut anak abah. Dan saya pikir saat ini juga anak abah sepertinya sudah mulai tergerak mengikuti gerak langkahnya Anies Baswedan. Kita tunggu. Yang jelas di seberang mantan presiden kita Joko Widodo turun langsung untuk mengkampanyekan pasangannya si Ridwan Kamil dan Suswono. Yang aneh juga kan memang kalau yang Suswono ini kan memang calon-calonnya kan memang kemudian memang dari Partai Keadilan ya kalau nggak salah. Mana Partai Keadilan di Pilkada Jawa Barat justru sepertinya mengadakan pendekatan ya kepada Anies Baswedan juga gitu kan, walaupun kalau menurut saya juga nggak begitu pas gitu kan, karena kalau di Jawa Barat ini kan memang berat ya, calonnya dari Kim Plus tuh calon dari Partai Gerindra yaitu Bapak Deddy Mulyadi yang popularitas dan elektabilitasnya tinggi, dan sepertinya memang kalau PDI Perjuangan sendiri udah melepas ya wilayah Jawa Barat gitu kan. Tapi kemudian pasangan yang memang dicalonkan oleh Partai Keadilan juga mau nggak mau sekarang melakukan pendekatan lagi dukungannya dari Anies Baswedan. Kalau menurut saya nggak pas karena popularitas Prabowo Subianto dan Partai Gerindra itu sangat kuat di Jawa Barat. Nah ini tampaknya nama Anies Baswedan itu banyak jadi rebutan ya kemudian, yang memang kemudian PKS sendiri yang beberapa waktu sepertinya memang kemudian pisah dengan Anies Baswedan, sekarang juga melakukan pendekatan ke Anies Baswedan untuk memberikan dukungannya di Jawa Barat. Tapi yang kentara memang Anies ini kan elektabilitas dan popularitasnya tinggi di DKI Jakarta. Nah, memang kemudian di seberang mantan presiden kita Joko Widodo turun langsung. Yang saya nggak ngerti kalau Presiden Joko Widodo ini, mantan presiden kita Joko Widodo ini kan memang popularitasnya mungkin tinggi tapi kan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau di DKI Jakarta sepertinya Anies Baswedan ada di atas beliau. Nah kita tunggu ya teman-teman, dan nggak kalah menariknya lagi adalah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah yang memang kemudian PDI Perjuangan lagi-lagi berdiri sendiri, berhadapan-hadapan dengan Kim Plus, dan memang PDI Perjuangan sepertinya partai hidup mati ya teman-teman, seperti ketika Indonesia jumpa Arab Saudi kemarin kalau sepak bola. Karena kenapa? Karena PDI Perjuangan ini harga diri PDI Perjuangan dipertaruhkan di Jawa Tengah, karena Jawa Tengah ini kan memang terkenal sebagai lumbung suaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gimana ceritanya kalau kemudian PDI Perjuangan sampai kalah? Cuman masalahnya kemudian kan PDI Perjuangan juga di seberang PDI Perjuangan ada Kim Plus ya lagi-lagi, dan juga mantan Presiden Joko Widodo juga turun langsung untuk mengampanyekan calonnya yaitu Ahmad Lutfi ya, gitu kan, Ahmad Lutfi dan pasangannya itu kan, dan Taj Yassin ya teman-teman. Yang jelas ini memang seru banget calonnya gitu kan. Yang jelas PDI Perjuangan ini totalitas sampai ketua umumnya Pak Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri juga turun langsung ya teman-teman, dan memberikan ultimatum kalau sampai gagal sepertinya memang kemudian akan mencopot ya petinggi-petinggi PDI Perjuangan yang ada di Jawa Tengah. Dan ini memang seru saat ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencalonkan Bapak Andika Perkasa dan Hendar Prianto. Ini kayaknya popularitasnya naik ya, dia unggul ini.
Justru di Jawa Tengah kayaknya susah ini ya. Plus lagi-lagi juga saat ini Joko Widodo turun, yang sebetulnya menurut saya aneh kan, karena kita nggak tahu mantan presiden kita dulu kan dia masih anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau sudah keluar kan, kita nggak ngerti kan. Yang jelas yang jelas ini seru banget di dua tempat tersebut, dan ini sangat penting buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian untuk tetap eksis sampai kemudian ke 2029 nanti ujung-ujungnya, karena memang kalau sampai kalah di dua wilayah yang sangat vital ini tentunya ya lemas lah gitu konsolidasinya, apalagi kalau sampai Jawa Tengah kalah, ini seakan-akan juga mencoreng muka daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi memang saat ini saya juga sepertinya agaknya prihatin gitu kan kalau lihat kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu ya berdiri sendiri ya di pilkada, kemudian di Medan, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Betul-betul sendiri, di seberangnya itu semua partai gabung semua. Tapi ya lumayan di DKI Jakarta kemudian turunnya Anies Baswedan dan para pengikutnya, para simpatisannya sepertinya memberikan angin segar, memberikan suntikan darah segar buat pasangan yang memang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang sebetulnya memang elektabilitasnya para monoamu awalnya juga kan kecil karena memang belum begitu secara umum dikenal gitu kan. Tapi kemudian beberapa hari ini memang kemudian apalagi setelah Anies Baswedan dan para pengikutnya, petinggi pengikutnya Anies Baswedan menyatakan dukungannya, tampaknya meningkat ya drastis ya, dan nggak menutup kemungkinan memang kemudian bisa memenangkan kontestasi. Yang saya sendiri prihatin sih ya lihat memang berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kayak sendirian ya di beberapa provinsi ya gitu kan. Ya moga-moga saja nanti di beberapa wilayah ini memang kemudian bisa memenangkan pilkada ini harapannya, karena memang sepertinya berdiri seorang diri nih gitu kan. Yang repot memang ya DKI Jakarta yang vital, tapi kalau Jawa Tengah saya yakin PDI Perjuangan masih kuat ya, walaupun di seberang mantan Presiden Joko Widodo turun langsung ke lapangan gitu. Tapi kalau saya lihat memang saat ini memang agak susah dibendung tuh pasangannya si Andika Persasa dan Hindar Prianto. Ya kita lihat nanti ya teman-teman. Semoga semuanya lancar dan berjalan aman, damai gitu kan, karena ini merupakan pesta demokrasi dari seluruh warga dan masyarakat Indonesia. Oke, itu aja obrolannya di malam hari ini.